Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi. Di video kali ini kita akan mempelajari materi matematika SMP tentang transformasi bagian 3 ya, tentang rotasi. Semoga video ini menjadi video yang bermakna bagi sahabat matematika semua. Apakah sudah siap sahabat matematika? Jika sudah, mari kita saksikan bersama, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan silahkan kerjakan latihan soal di akhir nanti. Siap belajar? Oke, bersiap laksanakan. Nah ini ya peta konsepnya, kita sekarang di titik rotasi atau perputaran. Apakah kalian tahu jam dinding? Tahu juga bagaimana pergerakan jarum jamnya? Kalian juga tentu mengetahui kincir angin. Tahu juga bagaimana pergerakan kincir anginnya kan? Pernahkah kalian ke pasar malam? Tentu melihat biang lala kan? Pergerakannya pasti tahu juga kan? Hal apa yang kalian peroleh pada ketiga contoh tersebut? Ya, berputar ya, itulah yang disebut rotasi. Jadi apa itu rotasi? Rotasi adalah atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah perputaran dibagi menjadi dua, yaitu arah negatif berlawanan dengan arah jarum jam dan positif searah dengan arah jarum jam. Pengertian rotasi atau perputaran. Perhatikan gambar di samping. Garis AB ya, garis AB dirotasikan negatif 40 derajat dengan pusat O. Nah, pusatnya ini menghasilkan bayangan, yaitu garis A aksen, B aksen. Nah, pada rotasi tersebut A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, sehingga AB menjadi A aksen, B aksen bayangannya ya. Nah, sehingga diperoleh ya panjang AB ya sama dengan panjang A aksen, B aksen. Segitiga OAB kongruen dengan segitiga OA aksen, B aksen. Titik O adalah titik invarian atau tetap. Nah, pada rotasi dengan sembarang sudut putaran terdapat sifat berikut. 1. Sebuah garis sama panjang dengan bayangannya. 2. Sebuah bangun kongruen atau sama dan sebangun dengan bayangannya. Contoh soal yang pertama. Diagonal-diagonal persegi ABCD
berpotongan di titik O. Tentukan bayangan titik B pada rotasi 90 derajat dengan pusat berikut. Titik O dan titik A. Kita titik O dulu ya. Oke, rotasi 90 derajat artinya rotasi sejauh 90 derajat dan arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Oke, ini ya. Ini dari titik bayangan titik B pada rotasi 90 derajat dengan pusat O adalah C ya, karena 90 derajat ini ya. Kalau bayangan titik B ya, titik B 90 derajat kan ini ya, ini siku-sikunya kan, karena di A ya rotasinya ya, berarti 90 menjadi titik D. Nah, ada catatan, sudut rotasi dibentuk oleh garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik asal dan garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik bayangan atau hasilnya. Contoh soal kedua. Sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P 30,10 bergerak berputar sebesar 90 berlawanan arah jarum jam menuju titik G. Setelah tiba di titik G, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 dari titik asal menuju titik R. Tentukanlah koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesius. Oke, yang pertama adalah titik P-nya ya, 30,10 ya, berarti di sini. Oke, kemudian bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arus jam. Berarti masih di titik 0 ya. 90 derajat ini berarti titik P-nya menjadi ya titik G ya di sini ya. Titik G-nya negatif 10,30 ya. Kemudian dirotasikan lagi sebesar 90 derajat menjadi titik R. Titik R-nya negatif 30,10. Nah, ini ya. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik G negatif 10,30. Jika kita lanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik G menghasilkan titik tujuan R negatif 30,10. Jadi ya, ada tahu? Nah, coba pikirkan kunci rumusnya antara ini dan ini apa ya, ada yang beda. Nah, ini kalau misalkan dia berputar searah jarum jam ya, dari titik B 90 derajat searah jarum jam berarti menjadi titik S ya, 10,30. Nah, dari yang kita pelajari tadi, maka kita dapat kesimpulkan bahwa ketika setiap rotasi 90 derajat dengan titik O, maka jika ada titik P, A, B dirotasikan menjadi P aksen B, negatif A. Jadi dibalik ya. Nah, sekarang rotasi negatif 90. Nah, jika untuk rotasi negatif 90 itu berarti berlawanan arah jarum jam.
Contoh, jika dirotasikan dengan titik 0,0, maka titik P, A, B dirotasikan menjadi P aksen negatif B, A. Jadi ditukar dan negatifnya di titik B ya. Hanya dibalik saja. Jika dirotasikan 180 derajat positif ya, berarti searah jarum jam, maka ketika ada titik P, A, B dirotasikan menjadi P aksen negatif A, negatif B. Nah, untuk berlawanan arah jarum jam juga hasilnya sama dengan ini ya. Oke, kita lanjut yang D. Contoh soal 3. Tentukan bayangan titik P 12, negatif 6 pada rotasi berikut: A 0, negatif 90, B 0,180 derajat. Nah, untuk yang 0 negatif 90 derajat berarti dia berlawanan arah jarum jam, sehingga P 12, negatif 6 menjadi 6,12. Nah, untuk rotasi 0,180 berarti tinggal ditambah negatif saja ya, negatif A dan negatif B, berarti P aksennya jadi negatif 12,6. Kalau yang ini rotasi 90 berlawan arah jarum jam, berarti yang diberikan negatif itu yang B, sehingga menjadi 6 saja ya B nya. Rotasi 270. Rotasi 270 searah jarum jam sama saja rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Untuk setiap rotasi 270 derajat searah jarum jam berarti P, A, B menjadi P aksen negatif B, A. Nah, untuk rotasi 270 berlawanan arah jarum jam sama saja rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka P, A, B dirotasikan menjadi P aksen B, negatif A. Kesimpulan sifat-sifat rotasi. Bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bangun yang diputar atau rotasi mengalami perubahan posisi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Baik sahabat semuanya, mari kita mengerjakan latihan soal. Apakah sahabat semuanya sudah siap? Jika sudah, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Soal pertama. Titik A 2,1 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangan titik A adalah soal yang kedua. Titik A 2,3 diputar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Koordinat hasil rotasinya adalah soal ketiga. Titik B negatif 4,5 diputar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Koordinat hasil rotasinya adalah
Soal keempat, titik D negatif 3,4 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Koordinat hasil rotasinya adalah soal yang kelima. Titik E 5,-7 diputar sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Hasil rotasinya adalah soal yang keenam. Sebuah segitiga dengan titik sudut A 1,2, B 4,5, C 3,-1 diputar 90 derajat searah jarum jam terhadap pusat 0,0. Koordinat titik B setelah rotasi adalah soal ke-7. Titik C 6,-2 diputar 270 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0. Koordinat hasil rotasinya adalah soal yang ke-8. Titik F negatif 6,-2 diputar 270 derajat searah jarum jam terhadap pusat 0,0. Koordinat hasil rotasi adalah soal ke-9. Titik C 2,3 dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan menghasilkan bayangan D negatif 2,-3. Besar sudut rotasi yang digunakan adalah soal ke-10. Titik B dirotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam pada pusat O 0,0. Lalu dirotasi kembali sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat O 0,0, menghasilkan bayangan B aksen 2,-3. Koordinat titik B-nya adalah baik sahabat semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan menyerah sebelum mencoba ya. Kamu lebih kuat kok dari yang kamu pikirkan. Selamat bekerja dan selamat sukses. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam matematika.